Hi everyone, thank you for checking this video. I hope you are all in a healthy condition. I hope you're having a nice day and enjoy every second of your life. So, in this video, I would like to explain about today's material, and today's material is a passive voice. Let's get on to the definition. What is passive voice? Passive voice is a way of structuring a sentence so that the grammatical subject is the person or thing which experiences the effect of an action rather than the person or thing which causes the effect, according to Cambridge Advanced Learners Dictionary. Jadi maksudnya, passive voice itu apa? Passive voice adalah struktur kalimat yang secara gramatikal itu subjeknya adalah orang atau sesuatu atau benda yang dikenai suatu tindakan, ya. Jadi biasanya kalau di active voice ya, itu ada subjek, kemudian ada verb, kemudian ada objek. Nanti ketika kita membuat kalimat pasif, kita balik tuh yang objek menjadi subjek. Apakah yang subjek diubah menjadi objek? Bisa, tapi ada caranya. Oke? Nah, so what is the function of passive voice? Passive voice itu fungsinya bisa sebagai variasi kalimat, supaya ketika kita membuat kalimat itu tidak saya bla bla bla, saya bla bla bla, saya bla bla bla, dia bla bla bla, dia bla bla bla, tapi ada variasi kalimatnya. So, it is not important or not known, however, who or what is performing the action. Jadi kalau dalam passive voice itu, subjeknya itu bisa tidak disebutkan. Atau karena biasanya kan subjeknya justru malah berupa benda. Karena yang dikenai suatu tindakan. Orang bisa sih ya, tapi biasanya dikenai tindakan. Seperti dalam bahasa Indonesia itu kan ada kalimat pasif dan kalimat aktif. Ya. Oke, next. Kita lanjut ke bagian pattern. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, cara membuat kalimat itu diubah, maksud saya dibuat berdasarkan kapan terjadinya kejadian itu. Kalau kejadian itu terjadi sekarang, maka kita menggunakan tensesnya present. Kalau kejadian itu sudah terjadi, maka kita menggunakan past. Kalau kejadian itu sedang terjadi sekarang, maka kita menggunakan present continuous. Kalau kejadian itu sedang terjadi, tapi di masa lampau, ya sudah terjadi, tapi kita merefer pada kegiatan itu ketika kegiatan itu sedang berlangsung, maka kita menggunakan past continuous. Ya. Kemudian ada satu lagi yang namanya perfect tense. Perfect tense itu untuk apa? Kalau itu present perfect tense, maka dia digunakan untuk menjelaskan atau menyatakan suatu kegiatan yang terjadi di masa lampau, tetapi akibatnya, efeknya masih bisa dirasakan sampai sekarang. Kemudian kalau past perfect tense itu untuk apa? Ya, untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau, dan berakhir di masa lampau itu juga, tetapi sebelum suatu kejadian terjadi lagi gitu. Ya, kalian pernah belajar ini dulu waktu di kelas 10. Kemudian sebenarnya ada satu lagi, future, ciri-cirinya adalah subject plus will plus verb one, tapi saya tidak jelaskan untuk passive voice ini. Jadi saya ambil present, past, continuous sama perfect saja. Oke, kita langsung masuk ke patternnya. Yang pertama yang present. Ingat, untuk membuat suatu kalimat dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia mungkin ya, dalam bahasa Inggris kita perlu yang namanya subject atau pelaku. Kemudian kita perlu yang namanya verb. Kalau tidak verb ya berarti to be. Itu adalah dua komponen utama kalimat. Jadi kalau kalimat tidak ada subjeknya, tidak ada verbnya, itu namanya bukan kalimat. Kan ada yang seperti kalimat tapi bukan kalimat. Apa namanya? Phrase, ya, frasa. Kemudian masuk ke yang present. Subject plus verb one. Kalau subjeknya she, he, it, maka kata kerjanya, verb one-nya ditambahi s atau is. She drives.
she eats, she drinks, ya. Tetapi kalau I, you, they, we, maka kata kerjanya tidak perlu ditambahi s. Lalu kita tambahkan objek, ya. Nah, kalau kalimat ini diubah menjadi kalimat pasif, maka yang tadinya jadi objek itu menjadi subjek. Jangan lupa, kalimat pasif itu pasti ada to be-nya. Karena kalimatnya adalah present, maka to be-nya is, am, atau are. Jadi tergantung subjeknya apa. Kalau subjeknya she, he, it, maka menggunakan is. Kalau I menggunakan am. Kalau they, we, you berarti menggunakan are. Diikuti verb participle atau yang kita kenal dengan verb 3 biasanya. Lalu baru objeknya. Contohnya, masuk ke contoh kalimat. Marianne, subject, cleans, verb, the house, object, every day, adverb, keterangan. Ya. Kita ubah menjadi kalimat pasif. Maka kata the house yang tadinya objek kita letakkan di depan jadi subjek. The house. Jangan lupa ditambahi to be is. Lalu verb 3, cleaned by Marianne every day. Every day ini adalah ciri khasnya kalimat present. Ya. Setiap hari, sekarang gitu kan, selalu, always kan. Itu ciri-cirinya kalimat present. Jadi mudah ya, yang di belakang tinggal dipindah ke depan, ditambahi to be, verbnya jadi verb 3. Seandainya the house is cleaned, apakah itu kalimat? Ya, itu kalimat. Karena ada subjek, the house, ada verb, is cleaned. Ya, kalau tidak ditambahi by Marianne every day, boleh, itu sudah kalimat. Gitu. Next, kita lanjut ke past. Subject plus verb to plus object. Ya, verb to. Kenapa menggunakan verb to atau verb past? Karena kejadiannya pasti sudah terjadi di masa lampau dan tidak bisa diulangi lagi karena terjadi dulu, ya berakhir dulu. Sekarang sudah tidak terjadi lagi. Kemudian cara mengubahnya ke kalimat pasif bagaimana? Objeknya diletakkan di depan, ditambahi to be. Mohon maaf ini saya salah ya. To be past itu was sama were. Ya. Kemudian baru ditambah verb 3. Gitu. Kita masuk ke kalimat. Marianne, subject, cleaned, verb 2, the house, object, yesterday, keterangan. The house letakkan di depan. Jadi subjek, the house, verb, was cleaned by Marianne yesterday. Gitu ya. Ingat ininya, to be-nya pakai past, was atau were. Ya. Next, continuous. Continuous itu bisa present, bisa past. Ya. Subject plus to be, tergantung to be-nya mau pakai yang past atau yang present, tergantung kegiatannya terjadinya dulu atau sekarang. Kemudian plus verb ing, ya, plus object. Diubah menjadi kalimat pasif, maka subject plus to be-nya past atau present ya, sama aja ini dibolak-balik. Plus being, nah ini ciri khasnya ada being-nya. Kemudian ditambah verb participle atau verb 3, kemudian object. Masuk ke kalimat. Subject, Marianne. To be, is. Verb in, cleaning. The house, object. Kita ubah. The house-nya taruh di depan. Subject ya, jadi subject. The house is being. In-nya pindah ke be. Being. Verb 3, cleaned by Marianne. Is cleaning the house, jadi the house is being cleaned. Ya, lanjut ke perfect. Subject plus has or had, tergantung. Kalau present perfect maka dia pakai has. Kalau past perfect berarti dia pakai had plus verb participle plus object, menjadi subject plus has or had plus been. Ya.
Kalau passive voice itu been. Untuk perfect ya, ditambah participle, verb participle. Marianne has cleaned the house. Menjadi the house has been cleaned by Marianne. Ini T-nya harusnya besar, saya salah ya, jangan ditiru. Karena yang namanya kalimat must be started with capital. Harus diawali dengan huruf kapital. Harus ada subject, harus ada verb, and ends with full stop. Dan diakhiri dengan titik. Kalau tidak seperti itu namanya bukan kalimat. Okay. If you have any questions, you can ask me in Google Classroom. Yeah. Next, I will give you some examples. Ya. Yang pertama untuk yang present. Kita lihat nih di sini. Subject he, verb writes. Karena he maka ditambahi s. Writes a letter. Balik, a letter to be is verb 3, written by him. Mudah ya? Next. My father, subject, built, verb 2, this house, object. Maka ketika menjadi passive kita balik this house, tambahkan to be, was, tambahkan verb 3, built by my father. Continuous. The people are repairing the road. Kita taruh objeknya menjadi subjek. The road is being repaired by the people. Is being repaired. Verb participle atau verb 3. Next, yang ini. Perfect. The thief, subject, had stolen. Verb 3, my car. Object. My car had, tambahin been. Been, verb 3, stolen by a thief. Ya. Jadi begini caranya. Nah, present past jelas. Kemudian kalau yang ini berarti present atau past? Present continuous atau past continuous? Are, present. Kemudian kalau yang ini, oh ya, ini kan to be-nya are, tapi ketika subjeknya ganti, the people kan banyak, maka to be-nya are. Tapi kalau the word itu kan satu, maka to be-nya ganti jadi is, ya, tergantung. Ingat itu, subjeknya apa, to be-nya mengikuti. Yang ini berarti past perfect, karena pakainya had. Kalau yang present has. The thief has stolen my car. Gitu ya. And the last, I have a text here. Ya, saya punya teks di sini. Tugas kalian yang pertama adalah membuat catatan di buku kalian, di buku tulis kalian, membuat ringkasan tentang materi hari ini. Kemudian yang kedua adalah find the passive voice. Silakan kalian nanti pause video ini, boleh di screenshot. Kemudian kalian baca teksnya, and then you find the passive voice. Kalian temukan, kalian cari passive voice-nya yang ada di kalimat ini itu, ada di teks ini itu ada berapa. Kemudian silakan kalian tulis di bawah ringkasannya, di bawah summary kalian. Okay, if you have any questions, you can ask me in our class. I think that's all. Thank you very much for your attention and see you.